Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share atau tunjukkan apa sih yang perlu kita tanyakan sebagai dropshipper pemula ke supplier. Jadi kalau misalnya kalian itu pengen jadi dropshipper, otomatis kalian kan harus cari supplier. Nah, apa sih yang harus kita tanyakan ke supplier? Yang baru pertama kali, katakanlah kalian baru pertama kali dropship nih, apa sih yang kita tanyakan ke supplier? Di sini aku akan kasih tutorialnya ya. Contohnya ya, misalnya kalian ingin jualan produk apa deh? Misalnya kalian ingin jualan apa ya? Mainan anak katakanlah ya. Yaudah, ini mainan anak ya, ada mainan anak. Oke, kalian pilih mainan anaknya ini. Oke, misalnya kalian pilih ini deh. Kalian pilih ini. Nah, ini contoh ya, contoh. Misalnya kalian pengen jualan ini. Nah, di sini kalian yang perlu kalian lakukan yang pertama adalah kalian harus cek atau klik tokonya dulu. Oke, ya setelah kalian riset produknya ya, misalnya ini produknya 4,7, oh bagus. Kemudian dari 18.000, oh berarti lumayan bagus, dan terjualnya 10.000, oh berarti udah bagus. Nah, sekarang kita cek dulu tokonya. Oke, kita klik di tokonya. Nah, sebelum kalian tanya atau kalian chat, kalian cek dulu tokonya itu bagus atau enggak. Yang pertama, dari performa chat 96% atau hitungan jam, it's okay, itu good. Oke, aku sarankan di atas 80% biasanya, atau hitungan hari dah. Kalau bisa jam sih ya, hitungan jam dibalasnya. Jadi misalnya aku chat sekarang, dibalasnya mungkin dalam 1 jam ke depan atau 2 jam ke depan, nggak sampai berhari-hari kayak gitu. It's okay, itu good. Kemudian penilaiannya, nah dari 224.000 ini 4,8 kayak gitu. It's okay, itu bagus. Oke, nah setelah kalian sudah yakin produknya, kalian sudah yakin suppliernya atau tokonya, kalian harus lihat di sini apakah dia itu mendukung dropship atau enggak. Kalau misalkan ada WA, nah ini kan ada WA, mungkin nanti ini aku sensor ya, karena ini informasi pribadi, kalian bisa cek aja linknya. Ini cuma contoh, jadi aku juga nggak dropship di dia, jadi ini cuma contoh saja. Nah, ini ada WhatsApp-nya dan kalian bisa kontak ke WhatsApp-nya itu. Kalau misalkan di dalam bannernya dia atau di dalam tulisannya dia menyatakan bahwa dia menerima dropship, maka kalian perlu tegaskan lagi, oke? Nanti aku akan kasih lihat. Oke, kita kembali ke produknya dulu. Setelah kalian kembali ke produknya, kalian klik chat sekarang, oke? Jadi pastikan dulu kalian yakin mau dropship di sini, oke? Setelah itu kalian tulis. Yang pertama, kalau misalkan tadi di bagian tentangnya tadi itu dia menuliskan bahwa menerima dropship atau open dropship, open reseller dan sebagainya, kalian tuliskan seperti ini, selamat pagi, selamat siang, atau selamat apa, atau assalamualaikum, at least salam. Misalnya assalamualaikum aja ya, secara umum. Nah, kemudian perkenalkan diri, saya Saiful dari Mari Berkarya. Nah, ini nama toko kalian. Misalnya kalian tokonya, jadi kalian harus sudah bikin toko dulu, atau nggak bikin toko, at least punya nama dulu. Nama tokonya apa? Misalnya ya kayak gitu, Mari Berkarya, atau tokonya adalah mainan anak murah kayak gitu. Dari mana? Perkenalkan diri dulu, kemudian kalian enter, kemudian kalian tanya, kalian inginkan dulu, kalian kasih tahu keinginannya dulu. Saya ingin dropship produk ini, jadi ini, atau kalian kasih namanya aja deh, mainan produk baru ini. Kalian copy, kalian pastekan di sini, set. Atau nggak perlu juga nggak apa-apa karena terlalu banyak sih kayak gitu. Di toko ini kayak gitu ya, apakah boleh kayak gitu, apakah boleh untuk dropship, tanda tanya, kemudian kalian enter lagi. Kalau boleh, apakah ada peraturan khusus bagi saya? Nah, kayak gitu. Nah, kebanyakan orang itu tanyanya langsung, saya ingin dropship, atau nggak tanya, atau nggak chat, langsung aja comot gambarnya kemudian ditaruh atau dipromosikan kayak gitu. Nggak kayak gitu. Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi jangan kayak gitu. Akan lebih baik kalau kalian tanya. Kalian salam dulu. Oh ya, ini aku enter dulu ya biar kelihatan. Kalian salam dulu, kemudian perkenalan diri. Jangan langsung kayak customer biasanya, Gan ini ready, Gan ini boleh dropship. Jangan, kenalan dulu, saya siapa, dari toko apa, oke? Kemudian saya ingin utarakan tujuan kalian, saya ingin dropship produk ini nih,
kayak gitu. Apakah boleh untuk dropship kayak gitu, oke? Kayak gitu dulu. Kemudian kalau boleh, apakah ada peraturan khusus atau ada membershipnya atau ada biayanya atau ada apanya? Kalian tanyakan itu, oke? Itu. Jadi setelah itu baru kalian tunggu. Kalau misalnya memang dia nggak bisa dropship, katakanlah dia bilang bahwa oh maaf kak, kita tidak menerima dropship, atau maaf kita tidak melayani pembelian untuk dropship kayak gitu, maka kamu utarakan maksud kamu dulu, atau utarakan ini apa kelebihanmu dulu. Contohnya gini, misalnya oh maaf kak tidak menerima dropship dan sebagainya. Nah kamu bilang kayak gini, saya ingin banget kak jualan produk ini. Kemudian kamu utarakan kelebihanmu. Saya sudah punya katakanlah 100.000 follower di Instagram, di IG, atau punya 100.000 follower di TikTok, atau punya customer database sekian di email kayak gitu. Kamu utarakan kelebihanmu pokoknya kayak gitu. Setelah itu kamu kasih alasan, siapa tahu follower saya mau untuk beli atau tertarik dengan produk ini. Apa tidak bisa dipikirkan sekali lagi untuk ini, untuk dropship saya kayak gitu, untuk dropship saya kayak gitu. Oke, karena begini, aku kasih gambaran ya, mungkin persepsinya penjual, karena aku sebagai penjual juga kayak gitu. Kadang aku nerima dropship, kadang enggak. Nah, kalau misalnya persepsinya kita sebagai penjual, kita takutnya bahwa mereka itu yang pertama, mereka itu asal-asalan, jualnya asal-asalan. Atau yang kedua, mereka itu jual dengan harga tinggi, atau jual dengan istilahnya, aku sebagai seller nggak mau nih produkku diakui oleh toko lain kayak gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, mungkin kita sebagai penjual itu nggak yakin ini bener nggak sih, atau ini cuma anak-anak doang, atau ini cuma coba-coba doang. Kita sebagai penjual ragu. Nah, dengan kamu mengklaim seperti ini, kamu ingin banget jualan dan saya sudah punya 10.000 follower. Nah, dia pasti, atau sebagai penjual itu pasti, wah ini kesempatan nih, ibaratnya ini kayak marketing gratis nih buatku kayak gitu, dan itu akan dipertimbangkan. Dan kalau misalnya kamu sudah bertanya seperti ini dan si suppliernya ini atau calon suppliernya ini tetap bilang enggak, tetap bilang no, ya udah kamu cari supplier yang lain. Jangan memaksakan kayak gitu. Oke, kamu boleh berusaha tapi jangan memaksa. Oke, itu kuncinya. Nah, kalau misalkan dia bilang oh iya boleh kayak gitu, oh iya boleh, nah apa yang harus aku jawab? Nah, kamu sebagai dropshipper itu kalau misalkan sudah diizinkan untuk melakukan dropship, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu minta untuk konten yang full, atau konten yang bisa kamu jadikan bahan marketing kayak gitu. At least gampangannya gini deh, kalau misalkan iya gitu, atau boleh kayak gitu ya. Nah, kamu tanya, apakah saya boleh meminta foto atau gambar yang lebih bagus untuk produk ini, kayak gitu. Jadi kamu minta konten, misalnya ada video ya gak apa-apa, kamu minta video kayak gitu. Kalau misalnya memang dia punya, misalkan memang dia ini produksi sendiri atau kayak gimana ya, kamu minta foto yang lebih bagus. Atau kalau bisa nggak ada watermarknya, biar nanti orang paham atau orang nggak bingung, oh ini yang jualan siapa sebenarnya kayak gitu. Jadi kamu minta gambar atau produk yang lebih bagus dari ini kayak gitu, oke? Disetujui atau enggak masalah, oke? Diberikan atau enggak masalah. Contohnya misalkan dia nggak punya, cuman punya gambar yang itu doang, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Kamu nggak usah kayak kecil hati atau kayak gimana, nggak apa-apa. Kamu ini aja langsung ambil aja dari sini. Cara ngambilnya gimana? Aku kasih sekilas ya. Kamu klik kanan. Ini kalau misalkan di PC ya atau di laptop, kamu klik kanan, kamu pilih inspeksi, atau tekan F12 kayak gini. Tekan di keyboardnya F12, oke? Di F12. Kemudian setelah muncul
panel yang ada di kanan ini, panel ini aku close dulu chatnya ya. Setelah muncul di panel yang ada di kanan ini, kamu klik di bagian ini, oke? Oh, atau ini dulu deh, diperlebar dulu deh. Kamu klik di gambarnya dulu deh, klik di gambarnya, kemudian kamu pilih gambar mana yang akan kamu ambil. Karena ini nggak bisa diambil langsung ya, Nah, kamu klik gambar di sini, klik icon ini. Oke, kelihatan ya, klik icon itu, kemudian klik di gambarnya. Pastikan gambarnya itu kayak ada hijau gitu. Nah, setelah itu, nah ini, kamu klik di bagian bawah elemen style. Nah, di sini ada link gambarnya. Oke, link gambarnya ini kamu klik aja, atau kamu ini deh klik kanan, buka di tab baru. Oke, nah setelah kamu buka di tab baru, nanti kamu bisa simpan gambarnya, kayak gitu. Oke, segampang itu. Jadi kamu nggak perlu bingung kalau misalnya ini ngambil gambarnya gimana, atau kamu screenshot deh, kamu screenshot pakai aplikasi screenshot, atau kamu foto manual pakai handphone, nggak masalah, kayak gitu. Oke. Setelah itu baru kamu mulai berjualan. Nah, setelah berjualan berapa lama misalnya kamu nggak laku atau apa, kamu tetap bisa chat ininya tadi. Kamu bisa tetap chat ininya tadi. Misalnya nanya kabar, halo kak, apa kabar? Untuk produk ini saya sudah jualan ke sini, cuman belum ada pembelian, katakanlah gitu. Atau aku ketikkan saja deh, halo atau assalamualaikum deh, assalamualaikum. Saya Saiful dari, tetap ya kamu harus kenalan dulu, karena bisa jadi supplier itu karena ngurusin banyak sekali produk, ngurusin banyak sekali pesanan, ngurusin banyak sekali dropshipper, mereka lupa dengan kita. Jadi kita harus tetap ingatkan terus, biar si supplier ini juga aware ke kita, biar oh ini kayaknya rajin deh, anak ini kayaknya rajin deh, nah aku kasih diskon khusus deh, biasanya kayak gitu ya, biasanya, tapi nggak semua supplier, jadi jangan berharap. Cuman ya at least hubungan kita dengan supplier baik gitu loh. Jadi kalau misalnya ada komplain atau ada apa, kita bisa chat ke suppliernya kayak gitu. Lebih-lebih kalau misalnya kamu bisa minta nomor WhatsApp atau nomor telepon atau Instagram atau apa. Misalnya nih, saya boleh minta Instagram, tapi jangan kayak gitu dulu deh. Aku sarankan ya, ini kalau udah akrab sih. Kalau masih belum akrab, masih baru sekali dua kali chattingan, ya kamu ini dulu lah, kamu kasih reward dulu lah, kasih tahu apa yang sudah kamu lakukan. Nah, misalnya saya sudah promo produknya kakak ke IG, cuman masih belum ada yang beli, kayak gitu. Nah, at least kamu menunjukkan bahwa oh aku udah usaha nih, kayak gitu. Nah, baru kamu tanya, apa kakak punya nomor WhatsApp, nomor WA, biar hubungan, biar lebih mudah untuk saya hubungi, kayak gitu. Kamu bisa minta nomor WA kayak gitu, biar lebih, intinya kayak ngobrol biasa lah kayak gitu. Jadi kamu jangan, sebagai dropshipper ya, kamu jangan takut dengan supplier itu juga manusia kayak gitu. Dan karena supplier itu juga manusia, otomatis kamu juga harus mendekatinya dengan secara manusia juga. Jangan langsung to the point kayak gitu, jangan langsung kayak gini. Ya perlu basa-basi dulu. Ibaratnya gini deh, kalau misalnya kamu cowok, kamu mendekati cewek, ya masa kamu langsung tembak, mau nggak jadi pacarku? Kan nggak mungkin. Kamu kenalan dulu, kamu kasih something dulu, tunjukkan bahwa kamu itu peduli dulu, tunjukkan bahwa kamu itu istilahnya berjuang demi dia dulu, kayak gitu. Tunjukkan kasih sayang kamu dulu, baru kalau misalnya setelah udah proses berjalan lama, baru kamu tembak, kayak gitu kan. Nah, sama supplier juga kayak gitu, nggak bisa langsung kamu nembak bahwa aku minta ini, kamu minta ini. Ya, dia juga manusia gitu loh, butuh sesuatu yang istilahnya win-win solution gitu loh. Kamu minta, ya kamu bisa ngasih apa ke aku, kayak gitu. Supplier juga manusia, so kamu harus pelan-pelan kayak gitu. Jangan minta. Jadi jangan seperti customer. Kalau customer kan biasanya tanyanya ke toko kan cuman ready gan, atau gan ada ukuran ini enggak. Jangan kayak gitu, teman-teman. Itu supplier itu manusia. Kita sebagai dropshipper ya harus berhubungan baik dengan supplier kayak gitu. Ya anggap aja kalau misalnya kamu cowok deketin cewek lah, atau sebaliknya lah ya, nggak bisa kan kalau misalnya kita minta terus, nggak bisa kan, dia pasti akan pergi kayak gitu. Kecuali dia adalah
orang yang baik hati banget kayak gitu, yang nggak mungkin sakit hati dan sebagainya ya. Enggak kan, dia juga manusia kayak gitu. Toh kita juga siapa kayak gitu. Makanya kita harus kasih something yang lebih dulu baru dia bisa ngasih sesuatu. Oke. Jadi itu tadi teman-teman, kalau misalnya kamu itu memang pengen bener-bener fokus atau sungguh-sungguh di bisnis dropship ini dan sedang mencari supplier. Nah, kamu bisa ikuti caraku yang tadi untuk mengenal supplier, untuk memastikan supplier dan sebagainya, untuk lebih ke arah berhubungan baik dengan supplier. Biar nanti kalau misalnya ada komplain atau ada permintaan khusus, kita itu juga bisa dibaikin oleh supplier kayak gitu loh. Oke. Jadi kita bukan customer, kita bukan raja kayak gitu. Kita partner bisnis kayak gitu. Jadi beda. Kalau misalnya kalian kebiasaan online itu cuman tanya, "Ready Gan ini ada nggak? Kok sewot sih, kok marah-marah sih, kok ini sih?" Istilahnya jangan bawa kebiasaan customer kalau misalnya kalian itu jadi dropshipper. Oke. Semoga apa yang aku share tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian terapkan dengan baik. Intinya kalian harus terapkan dengan baik apa yang sudah aku share tadi, dan share juga atau bagikan juga video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu gini loh caranya komunikasi dengan supplier di awal-awal bagi kalian dropshipper ya, kayak gitu. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.